Segmen yang ketujuh, penghujung acara Damai Indonesiaku, dan tadi kita sudah membahas banyak tentang pemuda, bagaimanakah untuk menciptakan pemuda-pemuda yang berkualitas. Guru-guru kita tadi juga setback ke belakang bahwa banyak sekali catatan di dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan posisi yang sangat mulia bagi pemuda. Nah, sebelum kita akan sampaikan kesimpulan dari ketiga guru kita, alhamdulillah beberapa hari ini kita mulai hari Jumat kemarin, kita berada di kota yang kita cintai, yaitu kota santri, kota Jombang, yang banyak melahirkan pemuda-pemuda berhasil, kemudian banyak melahirkan tokoh-tokoh tingkat nasional dan bahkan tingkat internasional. Kita ingin mendengarkan dari guru-guru kita tentang bagaimanakah kota Jombang yang kita sambangin ini. Nah, sekarang saya dari Kiai dulu nih. Kiai Khalil Nafis, tidak jauh dari Jombang. Ya, Jombang ini sudah saya kenang sejak saya lahir. Karena bapak saya dulu nyantrinya di Jombang. Lalu dari Jombang inilah lahir organisasi besar yang namanya Nahdlatul Ulama. Ya, lalu berdasarkan dari perkumpulan ulama, termasuk juga melakukan istikharah dan melakukan konsultasi dengan Syekhona Khalil di Madura. Dan kita bisa saksikan beberapa hari sekitar sini, di sebelah sana pesantren, di sana pesantren. Inilah sebenarnya penyangga-penyangga damai Indonesiaku. Kalau bicara ilmu agama sebenarnya ya tradisi pesantren inilah. Mulai dulu dan tradisi agama-agama apapun, agama nggak bisa sambilan. Agama itu yang benar-benar. Sekarang mau ditiru, diambil core-nya saja dengan namanya boarding. Bayarnya sekian mahal. Di pesantren nggak usah mahal. Yang penting benar-benar mau belajar. Insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin. Pendapat dari Kiai Sumarno nih, bagaimana kota Jombang? Saya orang Jakarta, walaupun nama saya nama Jawa, tapi Jombang ini memang sudah dikenal oleh orang Jakarta. Yang dikenal oleh orang Jakarta pada umumnya generasi anak Betawi, kalau mendalami ilmu agama pasti lari ke Jawa Timur. Dan Jombang ini adalah merupakan pusat yang melahirkan dari kaum tradisional sampai orang-orang yang mendapat titel nasional, bahkan menuju kalangan internasional. Karena itu maaf, siapapun dimanapun Anda berada, wahai warga Jombang dimanapun kau tinggal, banggalah dengan kampungmu, muliakanlah wilayah yang kau tinggal. Disinilah yang melahirkan orang-orang besar. Di sini lahir ulama besar. Bahkan dari orang sini pula yang melahirkan organisasi ulama yang terbesar, yang memiliki esensial bukan tingkat nasional, bahkan esensial dengan nilai tingkat internasional. Hanya orang yang tidak memiliki kebanggaan dengan wilayahnya, orang yang sudah terkontaminasi dengan pola pikir dan perasaan mereka, yang pada akhirnya mereka ketika kembali, kemana engkau akan bersarang? Yang paling repot sekarang ini kan ada pepatah bilang, di mana kita berpijak, pandai-pandailah kita menjunjung tinggi langit. Tapi saat kita kembali, kemana kita akan bisa berpijak? Kalau kita berawal dari sini, inna khalaqnakum wa inna nu'idukum taratan ukhra. Dari situ kita kembali, dari situ kita terlahir, maka di situ pula kita akan kembali. Maka kita kembalikan citra ini, damai Indonesiaku, ada di Jombang, bukan untuk mencari apa-apa, tapi untuk melahirkan sesuatu yang sudah dilahirkan dari kota Jombang itu sendiri. Oh, luar biasa sekali. Berikut Kiai Sarif, silakan. Ada seorang pemimpin yang akan diturunkan dari jabatannya yang terhormat. Lebih kurang 30.000 pasukan pembelanya kumpul di kota. Pagi-pagi komandannya datang kepada pemimpin itu, Bapak, pasukan nunggu perintah. Sang pemimpin berkata, perintah apa? Kami mendengar Anda mau diturunkan. Jadi kami siap melakukan apa saja yang Anda mau.
Yang nyuruh kalian datang ke Jakarta siapa? Pulang. Lu jenengan mau diturunkan? Nggak apa-apa. Aman, negeri itu tidak setetes darah pun menetes di negerinya. Dia rela turun dari presiden dengan senyuman. Gus Dur dari Jombang. Baik, terima kasih Kiai Syarif, Kiai Khalil, Kiai Sumarno, dan kita masih ada waktu sekitar 8 menitan. Kami persilakan seperti biasa di segmen yang ketujuh ini kita akan kembali mendengarkan kesimpulan dari ketiga guru kita. Kami persilakan kepada Kiai Khalil Nafis. Silakan. Bapak Ibu pemirsa TV One rahimakumullah. Kita hidup pasti berganti dengan generasi. Dan generasi sekarang tentu berbeda dengan generasi yang lampau. Begitu juga masa yang akan datang berbeda dengan masa sekarang. Oleh karena itu, didiklah generasi-generasi kita untuk menghadapi tantangan yang berbeda dengan tantangan kita. Karena dengan pendidikan itulah yang membedakan manusia dengan yang lainnya. Manusia dengan hewan, manusia dengan makhluk lainnya. Maka yang paling penting adalah pendidikan. Pendidikan apa yang dimaksud? Adalah pendidikan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang intinya dari pendidikan, kita bisa menjadi seutuhnya ibadur rahman. Kita minta lindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pendidikan. Manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Kita mohon lindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kepintaran kita, dari kecerdasan kita, dari intelektual kita, tapi semua itu tidak membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mendapat ilmu yang banyak kalau kita kuat spiritual kita. Kita ada riyadhah dalam pesantren. Setelah itu kita akan mampu menyerap intelektualitas keilmuan itu. Setelah itu kita bisa mengaplikasikan kecerdasan keagamaan, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual menjadi perilaku. Tidak hanya kecerdasan intelektual, tapi agamanya kosong. Bukan hanya kecerdasan emosional, tapi tidak pernah bertuhan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka pendidikan, di dalam tujuan pendidikan, kalau bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, silakan Kiai Sumarno. Khusus para santriawan dan santriawati, para pemuda-pemudi Indonesia. Karena hari ini adalah kita melihat 84 tahun yang silam, bagaimana pemuda memberani memberikan komitmen kebangsaan. Karena sesungguhnya inna fi yadi subhan amral ummah wa fi iqdami hayataha. Sungguhnya kalian nantilah para pemuda dan pemudi menjadi penerus untuk menjadikan pelanjut bagaimana bangsa dan negeri ini berdiri. Karena itu kepada para santriawan, santriawati, para pelajar, para mahasiswa, dimanapun Anda berada, bagaimana nasib negeri dan bangsamu ke depan adalah semua tergantung bagaimana di tangan kamu. Kalau kau punya prinsip tegas, merah putih terus dikibarkan, bukan sekedar pandai menyalakan dan pandai menyanyikan, tapi bagaimana bisa mewujudkan nilai merah putihmu, berani membela kebenaran, berani maju ke depan, bersih batinmu dan bersih otakmu. Insya Allah negeri Indonesia akan maju betul-betul menjadi negara yang agung dan besar di dunia. Luar biasa. Baik, yang terakhir silakan Kiai Syarif. Sudah banyak ahli komputer, sudah banyak ahli teknologi, sudah banyak konglomerat. Di mana-mana ada orang pinter, tapi sedikit yang waras. Sudah terbukti kalau orang pinter tidak waras bikin hancur. Pondok pesantren ada tempat menggodok orang-orang waras. Jika Anda datang ke tempat ini ingin jadi orang kaya, salah alamat. Jika Anda ke sini ingin jadi presiden, salah jalan. Jika Anda datang ke sini ingin jadi pemain politik, alamat palsu. Tapi jika Anda ke sini ingin menjadi warasatul anbiya,
yang berakhlakul karimah, sudah benar jalanmu. Apakah bisa jadi presiden? Sudah ada contohnya. Apa pengen jadi orang kaya? Tidak kurang modelnya. Apa jadi orang yang hebat? Ada di mana-mana. Jangan ragu-ragu. Pesantren rumah kita. Dari tempat ini kita akan menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran orang-orang pintar dan pandai yang tidak waras itu. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, patutlah kita berbangga menjadi pemuda. Namun di lain sisi, patutlah kita bersedih tatkala usia muda kita tak kita isi dengan apapun juga. Insyaallah mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita yang kita cintai akan mampu, sekali lagi akan mampu menambah semangat kita untuk terus-menerus memperbaiki diri tentunya dengan nilai-nilai Islami. Baiklah pemirsa, kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. يا أهيل الجود والكرم